Halo, selamat datang di channel Oh Gitu Doang. Channel Om ini selama ini kebanyakan membahas tentang gadget karena memang itu hobi Om ya, utak-atik gadget. Nah, selain hobi gadget, Om juga punya hobi otomotif. Mungkin kalau kamu sudah subscribe ke channel Om ini, pernah menjumpai video tentang utak-atik gadget tapi hubungannya dengan otomotif. Misalnya cara menghubungkan smartphone ke head unit dengan Miracast. Nah, karena Om punya hobi otomotif, sesekali Om ingin juga test drive mobil gitu ya. Nah, kebetulan beberapa saat yang lalu Om berkesempatan test drive all new Veloz. Kali ini di channel Oh Gitu Doang ini Om mau kasih kesan review Om terhadap all new Veloz waktu melakukan test drive beberapa hari yang lalu itu. Oke, silakan disimak videonya. Ini dia penampakan Toyota All New Veloz dengan grillnya yang lebar, lalu lampu depannya sudah menggunakan LED dan DRL-nya menyatu. Ini nampak belakang dan samping. Ini tipenya yang QTSS ya. Yuk mari kita lihat dalamnya seperti apa. Ini pintu di bagian pengemudi. Di bagian bawahnya ada kompartemen untuk botol, bisa diisi 2 botol. Lalu ada handle tambahan di sini. Dan handle tambahan ini tidak ada pada all new Avanza. Di dekat spion ada jendela kecil seperti ini. Ini ada laci kecil yang berguna untuk menyimpan koin, kunci kontak, atau barangkali botol minum berukuran kecil ya. Karena letaknya dekat dengan semburan AC, maka minumannya bisa dijaga tetap dingin. Ini ada tombol untuk mematikan feature pre-collision system dan anti-lock braking system. Pedalnya cuma 2, jadi itu matic ya. Di konsol tengah ada nuansa biru-biru. Nah, lalu di situ ada baki yang mendukung wireless charging. Tentu saja smartphone-nya juga harus mendukung wireless charging ya. Pengatur AC menggunakan knob. Padahal menurut saya kok kerenan yang tombol harusnya ya. Nggak tahu kenapa dikasih yang knob. Nah, di sisi penumpang ada laci yang bisa dibuka tutup untuk tempat gelas. Ini laci penyimpanan barang, agak kecil kayaknya, terbagi menjadi 2 kompartemen. Untuk pengaturan setir tersedia tilt steering dan teleskopik. Panel dashboardnya full digital. Inilah tampilannya ketika dinyalakan. Lalu beginilah penampakannya ketika mesin dimatikan. Pada jok driver terdapat tuas untuk mengatur ketinggian jok. Joknya sendiri kombinasi dari bahan pabrik dan kulit. Selain empuk, jok ini juga dapat menopang tubuh dengan baik. Pada setir terdapat berbagai tombol untuk mengatur MID dan audio, hanya tidak ada pedal shift-nya.
Oke, mari sekarang kita menuju ke baris kedua. Smart Key-nya tidak menggunakan tombol tapi model sensor. Inilah pintu baris kedua. Ada kompartemen untuk botol di bagian bawah dan juga ada kompartemen botol di bagian armrest. Inilah ruang baris kedua dan baris ketiga. Ini adalah ruang kaki baris kedua. Cukup luas ya, bisa selonjor. Di konsol tengah ada 2 buah port USB. Lalu ada kompartemen untuk gelas. Untuk masuk ke baris ketiga, jok di baris kedua direbahkan dengan menarik tuas ini. Dan kita bisa masuk ke baris ketiga. Nah, kalau penghuni baris kedua mau berbaik hati dengan memajukan joknya, baris ketiga ini ruang kakinya ya lumayan lah. Tapi kalau default ya, artinya posisi jok baris kedua itu agak mundur. Kira-kira segini ruang kakinya. Ya dibanding Avanza lama sih kayaknya mendingan, tapi ya tetap aja sempit sih. Ini adalah bagasinya. Bring the funk back. Ban cadangan diletakkan di kolong mobil. Nah, sekarang kesan test drive-nya. Mohon maaf, Om belum bisa menampilkan tayangan mobil yang sedang bergerak. Jadi Veloz yang Om test drive ini tidak bisa Om tayangkan waktu Om sedang mengendarainya ya, karena ya belum ada SDM-nya sih yang bisa bantu-bantu bikin video. Jadi Om cuma melakukan test drive lalu berbagi kesannya di video dengan narasi aja ya. Oke. Nah, ketika pertama kali masuk lalu mengatur posisi mengemudi dan posisi jok itu cukup menyenangkan karena joknya bisa dimaju mundurkan dan bisa direbahkan punggung kursinya. Ya standar ya, semua mobil pasti ada. Tapi ini bisa dinaik turunkan juga joknya, naik turun gitu. Lalu untuk setirnya selain menggunakan tilt steering ada juga teleskopiknya. Jadi enak sekali ini setirnya, bisa diatur ketinggian maupun jarak dengan pengemudi. Cuman ini walaupun menggunakan Matic CVT ya dan ada semi manualnya, tapi di balik setir belum ada pedal shift. Jadi kalau ingin mengendarai dengan model semi manual ya menggunakan tongkat persnelingnya yang dimainkan. Lalu handbrake-nya itu menggunakan tombol ya. Jadi kamu bisa memencet tombol untuk mengaktifkan handbrake dan tombolnya agak ditarik seperti tombol di jendela itu modelnya ya. Ditekan untuk menurunkan jendela, ditarik untuk menaikkan jendela. Ini kira-kira juga seperti itu, ditekan untuk mengaktifkan handbrake, ditarik, apa kebalik ya? Ya pokoknya salah satu lah. Nah itu terus terang Om baru pertama kali ini menggunakan model
mobil yang handbrake-nya elektronik seperti itu, jadi agak apa ya, agak kagok gitu, sehingga ketika mengaktifkan maupun menonaktifkan handbrake lalu kemudian maju itu terasa seperti ada apa, melompat gitu ya, melompat gitu. Kalau istilah bahasa Jawanya nyendal gitu ya. Jadi ada sedikit hentakan gitu. Ya entah itu karena masalah handbrake ini yang belum terbiasa atau mungkin karakternya seperti itu. Misalnya itu HSA-nya ya, itu start assist-nya yang mendorong apa maksud saya menolong supaya tidak menggelinding ke bawah ketika ditanjakan. Bisa jadi karena fitur itu sehingga ya ada sedikit hentakan tuh tadi ya. Jadi mungkin mesti dipelajari benar-benar cara pengendalian mobilnya ketika start. Dari sisi rasa berkendara, Veloz ini lebih stabil dan lebih steady gitu ya, lebih anteng gitu rasanya dibandingkan dengan Avanza yang sebelumnya. Kebetulan di keluarga Om ada yang punya Avanza, jadi Om bisa merasakan perbedaannya dengan Avanza yang lama gitu ya. Jauh lebih nyaman lah. Ini suspensinya juga nggak terlalu empuk banget, agak sedikit lebih keras, tapi menurut Om justru malah lebih nyaman. Nah, berbagai fitur menarik yang ada pada Veloz ini, All New Veloz ini sangat membantu ketika kita sedang mengemudi. Misalnya di spion itu kan ada apa itu blind spot monitoring ya. Jadi begitu ada mobil di belakang kita yang hendak mendahului, itu di spion itu muncul tanda apa LED berkedip-kedip gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa ada posisi mobil yang sedang hendak mendahului baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Kadang-kadang kan memang di spion belum terlihat ya, kalau kita menengok ke spion itu belum terlihat. Tapi kedip-kedipnya sudah ada supaya kita tuh sadar bahwa ada kendaraan yang hendak mendahului. Atau mungkin bukan hendak mendahului, kita yang hendak berpindah lajur tetapi di belakang ada kendaraan, nah itu juga berkedip-kedip spionnya. Nah, ngomong-ngomong berpindah lajur, ada fitur yang namanya Lane Departure Assist ya. Yaitu kalau kamu punya kebiasaan nyetir dengan zigzag, wah itu pasti bakal menjadi momok banget tuh, masalah banget. Karena fitur ini akan membuat setir menjadi berat ketika kita berpindah lajur gitu ya. Jadi misalnya kita lajur sebelah kiri lalu ada garis tengah itu dan kita hendak berpindah lajur gitu, dia bisa mendeteksi ada garis itu dan setirnya terasa berat banget ketika kita pindah, seolah-olah tuh ditahan gitu, nggak boleh berpindah gitu. Nah terus gimana kalau mau berpindah? Ya gampang, kita aktifkan sein dulu. Lampu seinnya dinyalakan, pindah lajur ke kanan misalnya, nyalakan ke kanan, baru kita bisa pindah lajur dengan mudah. Nah untungnya ada fitur juga lampu seinnya itu ada fitur yang Om sebut senggol nyala gitu. Jadi kalau mau ke kanan gitu ya tidak perlu sampai klek gitu, lalu lampu seinnya nyala, tidak harus seperti itu, cukup di senggol sedikit aja, tek gitu, dia akan apa namanya tuasnya ini akan mental balik lagi, lampu seinnya nyala 3 kali. Jadi sebenarnya fitur ini tuh tujuannya membuat kita lebih tertib ya, nggak seenaknya zigzag gitu. Kekedapan kabinnya menurut Om juga cukup baik. Nggak apa suara-suara dari luar itu nggak banyak yang masuk gitu ya. Jadi kita bisa menikmati audio dengan nyaman. Lalu untuk putar balik, diameter putarnya itu sekitar 4,9 meter, yaitu untuk mobil sebesar Veloz cukup bagus. Waktu Om nyoba muter di Ring Road Jogja itu, ya nggak perlu dikoreksi lah, bisa lah kalau kita ancang-ancangnya cukup baik, bisa sekali putar.
Untuk MID-nya informasinya cukup lengkap, cuman sayang Om tidak terlalu banyak memperhatikan MID-nya dan tidak terlalu banyak mencoba utak-atik ya tombol-tombol di setirnya itu karena lebih lebih menikmati kemudiannya gitu. Ya, untuk penilaian Om, All New Veloz ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Avanza lama maupun ya mungkin Veloz lama ya. Avanza Veloz lama itu kan kayaknya cuma kalau Veloz yang lama itu kan cuma Avanza yang sedikit dipercantik gitu kan. Tapi kalau All New Veloz ini benar-benar signifikan bedanya dibandingkan Avanza lama maupun Avanza yang seangkatan. Oke, kira-kira begitu kesan Om terhadap test drive All New Veloz ini. Om mengucapkan terima kasih untuk Mbak Citra dari Nasmoko Bantul yang udah bantu Om sehingga bisa melakukan test drive. Kalau kamu berdomisili di sekitar Jogja atau Bantul dan berminat untuk meminang All New Veloz ini, silahkan kontak ke Mbak Citra. Saya tuliskan ini nomor kontaknya di bawah ya. Oke, sampai jumpa lagi di video Om yang lain. Bye. Oh gitu doang. Review.